Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di bab yang keempat dalam ilmu ma'ani fil qasr, yaitu al-hasr, taksis. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala muallifuna rahimahumullah wal idafiyyu ma kana al ikhtisasu fihi bihasabil idafati ila syai'in muayyanin nahwu ma aliyun illa qa'imun ay inna lahu sifatal qiyami la sifatal qu'udi wa laysal ghardu nafya jam'is sifati anhu ma ada sifatal qiyami. Qala syarih إذن فالإضافي ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين أو ما كان الحصر فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين لا إلى كل شيء بل إلى شيء معين مثاله ما علي إلا قائم فهذا إضافي لأنك لو قلت ما علي إلا قائم حقيقي ومعناه أنه ليس له غير صفة القيام مع أن عليا قد يكون عالما أو جاهلا مريضا أو صحيحا أعمى أو أصم ضاحكا أو باكيا جائعا أو عطشانا إلى غير ذلك من الصفات لكن ما علي إلا قائم فهذا بالنسبة إلى نفي القعود له ولهذا نقول القصر إضافي فهو ليس بقاعد ولهذا يقول المؤلف رحمه الله أي إنه له صفات القيام لا صفات القعود مثال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول هذا إضافي لأن النبي عليه الصلاة والسلام له صفات غير صفة الرسالة كالعبودية مثلا في قولنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله فله صفات أخرى غير الرسالة إذن فالحصر إضافي مثال لا إله إلا الله هذا إضافي لأننا لو قلنا لا إله إلا الله حقيقي لقال المشركون إذا نحن ما عبدنا أحدا ولا أشركنا لقولكم ليست الأصنام بآلهة والله جل وعلا يقول لا تجعل مع الله إلها آخر فيقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه فهنا الحصر إضافي بمعنى أنه لا إله حق إلا الله أما الآلهة الباطلة فموجودة والآلهة التي تعبد وهي لا تستحق أن تعبد فموجودة. Baik. Kata beliau berikutnya wal idofi. Ini jenis taksis yang kedua. Dan taksis yang pertama adalah taksis dalam bentuk apa? Hakiki. Ya, kan terbagi dua. Ada hakiki, ada idofi. Kalau hakiki, hakikatnya. Kalau idofi apa? Kata beliau wal idofi makan al-ikhtisasu fihi bihasabil idofah. Idofi itu adalah apa yang pengkhususan padanya sesuai dengan penyandarannya. Ila syai'in muayyan, kepada sesuatu yang tertentu. Contoh ma aliyun illa qaim. Innalahu sifatal qiyam. Katanya sesungguhnya dia punya sifat berdiri, la sifatal qu'ud. Bukan sifat duduk. Tapi walaisal gordu nafiya jami'as sifat anhu. Tapi bukan maksudnya menafikan seluruh sifatnya. Ma ada sifatul qiyam. Selain sifat berdiri. Bukan. Ini dilihat dari apa? Keadaannya waktu itu dia berdiri. Tidak duduk. Kalau begitu kata beliau. Idofi itu adalah apa yang pengkhususan padanya sesuai dengan penyandarannya kepada sesuatu yang tertentu. Atau makan al-hasru fihi bihasabil idofa, atau apa yang pembatasan padanya sesuai dengan idofa ila syai'in muayyan.
la ila kulli syai, bukan kepada segala sesuatu. Kalau hakiki kan kepada segala sesuatu. Kalau ini dilihat dari penyandarannya. Iya. Bal ila syai'in muayyan, bahkan kepada sesuatu yang tertentu. Contoh, ma aliyun illa qaim. Ada idopi, ini idopi katanya. Kenapa? Karena kalau kamu katakan ma aliyun illa qaim, hakiki, berarti artinya bahasanya dia tidak memiliki selain sifat berdiri. Padahal kan dia bisa duduk, bisa tidur, bisa berbaring. Paham kan? Iya. Itu kalau antum bilang hakiki, ma'ana aliyan qad yakunu aliman au jahilan au maridon au sahihan a'mas asom. Nah, kadang dia berilmu, kadang dia bodoh, kadang dia sakit, kadang dia sehat, kadang dia buta, kadang dia tuli. Dohikan, bakian, ketawa, menangis, ja'ian, lapar, atsyan, haus. Ila ghairi dzalika min sifat. Kan banyak sifatnya. Dan yang lain dari sifat-sifatnya. Lakin ma'aliyun ila qaim. Ini bin nisbati ila nafil qu'ud lahu. Yaitu dilihat dari menafikan berduduk untuknya. Artinya dia tidak duduk. Dia sekarang apa? Berdiri. Paham ini? Dilihat dari menafikan duduknya ya. Dia berdiri sekarang. Paham kan? Dia berdiri sekarang. Oleh karena itu kita katakan al-qasrul idopi fahuwa laisa biqaid. Qasr di sini adalah qasr apa? Idopi, pengkhususan idopi, penyandaran. Yaitu dia tidak duduk. Oleh karena itu berkata penulis rahmallah, yaitu ai inna lahu sifatul qiyam la sifatul qu'ud. Nah, dia sekarang memiliki sifat berdiri bukan duduk. Contoh juga adalah ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Qad khalat min qabli rusul. Ini idofi. Karena Nabi SAW memiliki sifat selain sifat risalah. Iya kan? Seperti al-ubudiyah masalah, penghambaan misalnya. Di qaulina dalam perkataan kita asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti kan dua di sini tak? Ada risalah, kerasulan, ada penghambaan. Dia memiliki sifat lain selain risalah. Kalau begitu hasal di sini apa? Idofi. Bukan asar hakiki. Kan dia masih punya sifat lain. Contoh la ilaha illallah. Ini idofi katanya. Kenapa? Karena kalau kita katakan la ilaha illallah hakiki. Qolal musyrikin. Maka orang-orang musyrikun akan berkata. Kalau begitu. Ya nahnu ma abadna ahadan. Wala asyrakna liqaulikum laysat lasna bai'alnya. Kalau begitu kami tidak menyembah seorang pun, kami tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena kalian bilang asnam itu bukan sembahan. Sementara Allah berfirman, la taja'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu menjadikan bersama Allah sembahan yang lain. Paham kan? Berarti ada sembahan yang lain. Berarti di sini maksudnya adalah idofi. Kenapa? Bin nisbati al-ilahil haq. Paham ini? Dilihat dari sembahan yang hak adalah maka dia hanya Allah. Paham kan? Yang lainnya adalah sembahan yang batil. Demikian pula firman Allah ini, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Siapa yang berdoa bersama Allah sembahan lain, berarti ada sembahan lagi kan? Maka ini di sini adalah hasilnya apa? Idofi, dalam artian tidak ada yang ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun sembahan-sembahan yang batil ada. Sembahan-sembahan yang diibadahi yang dia tidak berhak untuk diibadahi ada. Paham kan? Ada sembahan lain tapi kan tidak berhak. Ya, jadi biidofati al-ilahil haq Allah saja. Paham kan? ثم قال الشارح مثال لا مصطفى إلا نحوي هذا حقيقي لأن هناك نحاة غيره كثيرين لكن لاحظ أيضا أن الإضافية لابد أن تكون الصفة فيه بارزة أو أنها لدفع نقيض هذه الصفة أي إنه لا يمكن أن نأتي بحصر إضافي
إضافي لشخص في صفة لا تأتي منه إلا نادرا. مثلا لو قال لي شخص فلان نائم فأقول ليس فلان إلا يقظان، والغرض من هذا دفع ما قيل إنه نائم. ولو قال قائل ما فلان إلا كريم، فلا بد أن تكون صفة الكريم فيه ظاهرة. أما رجل يكاد لا ينفق الزكاة الواجبة Yunfiku. أما رجل يكاد لا ينفق الزكاة الواجبة ولو أراد أن يخرجها تجد وجهه يحمر ويصفر ويدخل يده في جيبه ويخرجها، فهذا ليس بكريم. ولا يصح أن نقول لا كريم إلا فلان، فهو بهذه الحال من الشه والبخل. بل قد يصح هنا أن نقول لا بخيل إلا فلان، لأن هذا بخل نسبي، وإن كان يطمع في حق غيره أيضا يكون شحيحا. إذن ما كان الحصر فيه باعتبار الواقع فهو حقيقي، وما كان الحصر فيه باعتبار شيء معين فهو إضافي. Baik. Kata beliau rahimahullah contoh. La Mustafa illa nahwiyun. Tidak ada yang dipilih kecuali ya nahwi. Hada hakiki. Gitu cetakan antum yang baru. Hada hakiki. Ini salah. Maksudnya hadal idofi. Bukan hakiki. Hada al-idofi. Hada idofi. Ini idofi. Iya kan? Kenapa? Lihat keterangan setelahnya. Lianna hunaka nuhatun goyroh. Kathirin. Karena kalau antum bilang hakiki berarti tidak ada sama sekali ahli nahwu kecuali dia, kan begitu kan. Kalau antum bilang hakiki. Tapi ini bukan apa? Hakiki. Ini apa ini? Ini idofi. Jelas kan? Ini idofi. Karena di sana ada ahli nahwu. Selainnya banyak. Lakin lahid akan tapi perhatikan juga. Anal idofi la buddha antakuna sifatu fihi barizah. Perhatikan juga. Bahasanya idofi itu harus sifat padanya itu nampak. Jadi yang nampak ya. Itu idofi. Karena yang mau dilihat ini penyandarannya. Au anna halidab inaki di hadisibah. Atau dia untuk mengangkat, menolak lawannya sifat itu. Ay innahu la yumkin an na'tiya bihasri idofi. Yaitu kita tidak mungkin mendatangkan hasr idofi di syaksin fi sifatin la ta'ti minhu illa nadira. Nah, tidak mungkin kita mendatangkan pembatasan pengkhususan idofi kepada seorang dalam sebuah sifat yang tidak datang darinya kecuali jarang. Tidak, harus yang sering nampak baginya. Dah, sering nampak baginya. Contoh, kalau ada orang berkata kepada saya, kata beliau, fulan na'im. Fakul saya katakan, laisa fulan illa yaqdhan. Si fulan tidak ada kecuali pasti tidak tidur. Tak, dia bilang, fulan na'im. Nah, dia selalu terbangun. Tujuannya adalah untuk menolak apa yang dikatakan kepadanya dia tidur. Jadi tujuan ini dikatakan laisa fulan illa yaqdhan untuk membantah tadi itu. Kan dia bilang dia tidur. Nah, dia tidak tidur. Paham kan? Dia tidak tidur. Iya. Walau qala qail, kalau ada orang bilang fulan ma fulan illa karim. Si fulan tiada lain kecuali dermawan. Tidaklah fulan itu kecuali dermawan. Harus sifat dermawannya itu nampak. Paham ini ya? Jadi antum kalau mau taksis idofi harus nampak itu sifatnya. Iya. Adapun seorang yang yakadu la yunfik zakat al wajib. Hampir dia tidak mengeluarkan zakat wajib.
kalaupun dia ingin mengeluarkannya, kamu mendapatkan wajahnya memerah atau menguning. Dah, dia mau keluarkan zakat tapi memerah karena pelitnya. Ya, wa yudkhilu yadahu fi jaybihi wa yukhrijuha. Dan dia memasukkan tangannya ke dalam kantongnya dan dia mengeluarkan, ya dia masukkan keluar. Ini bukan dermawan. Tidak benar kalau kita katakan la karim illa fulan, kan tidak nampak. Tidak nampak. Harus sifat yang nampak pada si fulan. Baru kita katakan ma fulan illa karim, begitu. Paham ini? Iya, kalau dia nampak kekikirannya ma fulan illa bakhil. Pokoknya harus apa? Nampak itu sifat. Iya. Wa hadza bihadzal hal minasyuh. Dia dengan keadaan ini ya itu dari kekikiran wal bukhul dan kebakhilan. Bal qad yasihuna an naqul, bahkan sahih di sini kita katakan la bakhil illa fulan. Ini lebih cocok kan? Tidak ada yang kikir kecuali si fulan. Karena ini kekikiran nisbi. Ya kan? Idofi. Nisbi itu idofi. Kekikiran idofi. Wa in kana yatma'u fi haqqi ghairihi ayda yakunu syahihan. Ini penggunaan kapan bakhil, kapan syahih. Syahih sama bakhil kan sama, kikir. Kikir terjemahannya. Cuman kalau dia hanya pelit untuk mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya saja, tidak mengharapkan yang lain. Maksudnya tidak suka memberi tapi suka menerima, itu namanya apa? Itu hanya tidak suka memberi. Nah, ini namanya bakhil. Tapi kalau yatma'u fi haqqi ghairi, dia juga tamak, sangat mengharap dari orang lain, maka ini namanya apa? Syahihan. Jadi syahih itu lebih parah daripada apa? Bakhil. Nah, karena dia tidak mau memberi, tapi suka menerima. Itu namanya apa? Syahih. Dipahamkan? Iya. Makanya di dalam ayat wa may yuqashuha nafsihi. Nah, siapa yang dilindungi dari syuh, bukan bakhil. Syuha nafsi. Siapa yang dilindungi dari syuha nafsi? Apa syuha nafsi? Kekikiran dirinya. Tapi kekikiran di sini dia tidak suka memberi tapi suka menerima, itu maksudnya. Paham kan? Bukan bakhil. Dan kalau begitu, kalau hasarnya dilihat dari kenyataan, maka ini hakiki. Tapi kalau hasarnya dilihat dari sesuatu yang tertentu, maka ini namanya apa? Idofi. Namanya idofi. ثم قال مؤلفون وكل منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف نحو لا فارس إلا علي. ثم قال شارح وكل منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. كل منهما أي الحقيقي والإضافي ينقسم إلى قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة. والفرق بينهما أنه إذا كانت الصفة مختصة بموصوفها فهو قصر صفة على موصوف، وإن كان الموصوف مقصورا على الصفة فهو قصر موصوف على صفة. والصفة هي ما يتصف به الإنسان، والموصوف ما يوصف بشيء. وأنا إذا قلت مثلا علي قائم فالصفة هي قائم والموصوف علي. وعندما أريد أن أقصر الموصوف على الصفة أقول ما علي إلا قائم، فعلي مقصور وقائم مقصور فيه. واعلم أن الذي يأتي بعد إلا هو المقصور عليه. وإذا قلت ما علي إلا قائم فيما بعد إلا صفة ننبه أننا نقصد بالصفة هنا المعنى وليس الإعراب. فعلي مبتدأ وقائم خبر
فالخبر في المعنى الصفة فالخبر في المعنى صفة للمبتدأ إذن فيما بعد إلا هو المقصور فيه. أما لو قلنا ما قائم إلا علي فهذا قصر صفة على موصوف ومثال ذلك قولنا لا كريم إلا زيد ولهذا يقول المؤلف رحمه الله. Baik kata beliau, kullun minhuma, setiap dari keduanya, yaitu qasr idhafi dan qasr hakiki. Yang qasimu terbagi ila qasri sifatin ala mausuf, terbagi ke qasr sifat atas mausuf, sifat pengkhususan sifat terhadap yang disifati. Contoh la faris ila ali. Ini namanya pengkhususan sifat. Kepada apa? Mausuf. Tidak ada faris penunggang kuda kecuali Ali. Wa qasru mausuf ala sifah. Sebaliknya. Dan bisa juga qasru mausuf dibatasi mausufnya yang disifatinya di atas satu sifat. Berarti disebutkan duluan mausufnya. Kalau tadi ini disebutkan duluan apa? Sifatnya. Contoh, ma Muhammadun illa rasul. Ini dibatasi. Tidak lain Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul. Maka boleh padanya fayjuzu alaihi al-maut. Maka boleh padanya apa? Kematian. Boleh padanya apa? Kematian. Terus kata beliau di bawah, semuanya terbagi dua, yaitu qasru mausuf ala sifah. Kullu minhuma ay al-hakiki wal idhafi yang qasim ila qasru sifah ala mausuf. Ya au mausuf ala sifatin. Perbedaan apa? Perbedaan antara keduanya, yaitu mausuf ala sifah, sifah ala mausuf. Idza kanat sifah mukhtassah bi mausufiha. Bahasanya kalau sifatnya dikhususkan terhadap yang disifatinya, maka ini namanya qasru sifah ala mausuf. Paham? Kalau sifatnya dikhususkan, berarti antum bilang apa? Qasru sifah ala mausuf. Tapi kalau mausufnya yang dikhususkan ala sifat atas sifat, maka itu namanya qasru mausuf ala sifatin. Paham kan? Tinggal dibalik saja. Tinggal dibalik saja. Sifat, apa itu sifat? Sifat itu apa yang seorang itu bersifat dengannya. Sementara mausuf, ya yang bersifat dengan sesuatu itu. Jadi sifat adalah sifatnya. Sementara mausuf yang disifati. Saya misalnya kalau bilang Aliun Qaim. Kata Syekh. Sifatnya siapa? Qaim. Ya? Yang disifati Ali. Ketika saya ingin membatasi, mengkhususkan yang disifati atas sifat itu, saya akan katakan ma'ali. Nah, tidaklah Ali kecuali berdiri. Maka Ali di sini dikhususkan. Qaim itu yang dikhususkan padanya. Ya. Ketahuilah annalladzi ya'ti ba'da illa huwal maksuru alaihi. Ketahuilah bahwasanya yang datang setelah illa itulah yang dikhususkan atasnya. Yang dikhususkan atasnya. Jadi setiap yang setelah illa pasti adalah maksus mausuf bihi alaihi. Yang dikhususkan atasnya. Iya. Kalau saya katakan ma'aliyun illa qaim, maka apa yang setelah illa itu namanya apa? Sifat. Dan kita mengingatkan bahwa di sini kami maksudkan dengan sifat di sini adalah makna, bukan i'rab, bukan sifat dalam artian na'at yang di dalam bab apa? I'rab, tawabi, bukan. Di sini maksudnya maknanya dia apa? Kata sifat, bukan zat. Bukan zat tapi sifat, bukan i'rab. Maka Ali kalau di i'rab mubtada, qaim khobar kan bukan na'at. Iya. Khobar dalam makna itu sifat untuk mubtada. Kalau begitu, apa yang setelah ilah itu adalah maksurun fi yang dikhususkan padanya. Adapun kalau kita katakan maqaim illa Ali, dibalik. Maka ini namanya qasru sifat ala mausuf. Mengkhususkan sifat atas apa? Mausuf. Kalau tadi kita khususkan mausufnya. Kalau ini kita khususkan apa? Sifatnya. Seperti juga perkataan kita la karima illa Zaid. Tidak ada yang mulia kecuali Zaid. Berarti kita khususkan itu mulia hanya kepada Zaid. Iya.
Oleh karena itu berkata penulis setelahnya. ثم قال مؤلفون وقصر موصوف على صفة نحو وما محمد إلا رسول فيجوز عليه الموت. ثم قال شارح وكل منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف نحو لا فارس إلا علي فهذا قصر صفة على موصوف لأن الفروسية صفة والمتصف بها علي فيكون هنا قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة مثل وما محمد إلا رسول محمد صلى الله عليه وسلم موصوف ورسول صفة فهذا قصر موصوف على صفة. والحصر في قولك لا فارس إلا علي إن كان لا يوجد في البلد فارس إلا هو فهو حقيقي وإلا فهو إضافي. وما محمد إلا رسول الحصر هنا إضافي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات أخرى غير الرسالة فهنا قصرنا موصوفا على صفة باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام ليس بكاتب بل هو رسول باعتبار أنه يجوز عليه الموت ولهذا قال عز وجل قد خلت من قبله الرسول فسيموت كما مات غيره صلى الله عليه وسلم ولهذا قال المؤلف ويجوز عليه الموت وهو رسول لا عبد وليس ربا ولا ملكا ولا مخلدا فالحصر هنا إضافي. Kata beliau rahimahullah ta'ala di syarah kullu minhuma yang qasimu ila qasri sifatin ala mausuf seperti la faris illa alim. Ini namanya qasr sifat ala mausuf. Pokoknya apa yang dikedepankan, kalau yang dikedepankan zat berarti qasr zat mausuf. Zat itu kan mausuf yang disifati. Sementara sifat adalah sifatnya bukan zat, makna. Makna. Karena al-Purusiyah Al-Purusiyah itu sifat. Dan yang disifati dengannya alim. Maka jadilah di sini qasru sifat ala mausuf. Atau bisa juga mausuf ala sifat. Seperti wama Muhammadun illa Rasul. Kan Muhammadnya dulu, zatnya dulu dikedepankan. Berarti ini qasru mausuf ala sifat. Muhammad kan mausuf, Rasul sifat. Di sini namanya qasru mausuf ala sifat. Mudah sekali ini dipahami. Kapan kita bilang qasru sifat ala mausuf kalau sifatnya di depan? Kapan qasru mausuf ala sifat kalau mausufnya di depan? Mudah. Hasr pengkhususan dalam perkataannya la faris illa ali. Maksudnya apa? In kana la yujad fil balad faris illahu. Kalau tidak ada di negeri itu penunggang kuda kecuali Ali, maka ini namanya apa? Hakiki. Paham ini? Nanti tinggal dibilang ini hakiki atau idofi, tergantung. Kalau tidak ada kecuali Ali berarti ini apa? Hakiki. Karena tidak ada dalam kenyataan. Wa illa kalau ada juga yang lain, cuman mungkin dia yang lebih bagus. Iya kan? Maka ini namanya apa? Idofi. Atau dilihat dari desa tertentu, dari kota itu. Idofi. Wa Muhammadun illa rasulun. Ini hasarnya idofi. Karena Rasul memiliki sifat lain selain kerasulan. Di sini kita batasi mausuf atas sifat. Dilihat bahwasanya dia alaihissalatu wassalam bukan khatib, bukan penulis. Bahkan beliau adalah utusan Allah. Dan dilihat bahwasanya dia bisa juga apa? Mati. Paham kan? Dan bisa juga apa? Meninggal. Ini makanya nanti itu tadi dikhususkan idofi. Bukan apa? Bukan apa? Hakiki. Karena punya sifat yang lain. Punya sifat bisa mati, bisa tidur. Ya, bisa berdiri, bisa duduk. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad khalat min qabli rusul. Telah berlalu sebelumnya para rasul. Maka beliau alaihissalatu wassalam akan meninggal sebagaimana selainnya meninggal sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berkata mu'allif rahimahullah, maka boleh padanya kematian. Dia rasul,
dia Rasul. Bukan di sini beliau disifati Rasul, bukan hamba. Iya kan? Bukan juga Rob, bukan juga malaikat, bukan pula kekal. Maka hasil di sini apa? Idofi kan ada juga sifat lain yang beliau miliki. Sampai situ ya. Setelahnya itu tinggal pembagian-pembagian pengkhususan. Seperti ini kita tidak bisa selesaikan bab 4 itu kalau kita baca besok. Kita lihat besok. Bisa selesai mungkin insya Allah. Sisa 3 lembar. Untuk menghabiskan bab 4. Insya Allah kita lihat besok. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah.